Jumpa lagi dengan saya Agus Susanto, calon guru penggerak angkatan 9 di SD Negeri 3 Trogo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Saparman, Sarjana Pendidikan SD. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 3 Trogo. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Bagaimana nih Pak kabarnya Pak Saparman hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini saya baik, sehat walafiat. Alhamdulillah sangat baik. Nah, hari ini kita akan coba melakukan sebuah percakapan pra-observasi Pak Saparman. Sebelum nanti saya akan amati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Pak Saparman lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum atau sesudah proses supervisi ini, Pak. Ya, baik, Pak. Oke. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui nih Pak, dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Saparman lakukan, dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Saparman melakukan kegiatan pembelajaran, agar nanti Pak Saparman ini lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Pak? Ya, baik, Pak. Baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan ke Pak Saparman. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih Pak. Nah, kira-kira nih Pak, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Saparman itu apa? Ya, baik, Pak. Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada 3, Pak. Yang pertama, setelah mengamati video dan gambar tentang bagian tubuh tumbuhan, peserta didik ini dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah melakukan kegiatan mengamati bagian tumbuhan, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi bersama guru peserta didik, ini dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak dengan percaya diri. Begitu, Pak. Oke, baik Mas Saparman. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Saparman nih. Yang pertama yaitu setelah mengamati video dan gambar tentang bagian tubuh tumbuhan, peserta didik ini dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan mengamati bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi nanti bersama Pak Saparman, peserta didik ini dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak dengan percaya diri. Begitu ya Pak Saparman ya? Ya, Pak. Baik. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya Pak yang ingin Bapak capai setelah kita melakukan observasi? Ya, baik. Untuk area pengembangannya, saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa mampu menguraikan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Kemudian di area keterampilan, yang kedua itu siswa menanam tanaman dengan 2 perlakuan yang berbeda. Kemudian mengamati dan mengambil data pertumbuhannya. Selanjutnya peserta didik akan menganalisa hasilnya, membuat laporan dan mempresentasi serta melakukan refleksi proyek belajar. Gitu, Pak. Baik, berarti area pengembangan yang ingin Pak Saparman capai adalah pada bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa gitu ya Pak? Iya, betul, Pak. Oke. Nah, saya ingin mendengar nih Pak,
bagaimana cara rancangan pembelajaran yang ingin Bapak Saparman terapkan di dalam kelas itu, yang mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya, Pak. Ya, baik Pak. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, gitu Pak. Baik. Untuk pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL, gitu Pak. Jadi menggunakan PBL ya Pak ya? Ya. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi, yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Pak Saparman, jadi rencana yang akan Pak Saparman terapkan di dalam kelas ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga menggunakan metode diskusi ya, kelompok, kemudian tanya jawab serta penugasan, begitu ya Pak Saparman ya? Ya betul. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya Pak yang akan Bapak Saparman itu gunakan di dalam kelas itu? Ya, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam. Contohnya tag laporan observasi, LKPD, kemudian slide PowerPoint, dan laptop tentunya. Baik Pak, kira-kira nih Pak, kapan nih Pak Saparman akan melaksanakan kegiatan tersebut? Dari apa, kelas berapa, dan juga jam berapa Pak? Ya, kebetulan saya untuk kelas 4 ini jadwalnya pembelajaran IPAS ini di hari Selasa, tepatnya pada jam ketiga dan keempat, gitu Pak. Baik, jadi nanti di hari Selasa jam ketiga dan keempat di kelas 4 saya akan datang ya Pak. Nanti saya akan melakukan observasi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam proses pembelajaran di kelas Bapak itu. Begitu ya Pak Informan ya? Baik Pak, baik. Oke. Nanti setelah selesai melakukan pembelajaran di dalam kelas ataupun observasi ini, nanti kita bisa melakukan percakapan yang terakhir Pak, yaitu percakapan pasca observasi Ya. yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Dwi Harini Setiawati, gitu Pak. Ya, baik Pak, baik. Nah, sebelum kita akhiri ini Pak, kira-kira nih apa yang Pak Saparman dapatkan nih dari hasil diskusi atau percakapan kita kali ini? Mungkin setelah melakukan percakapan ini saya mendapatkan gambaran media apa yang tepat untuk saya gunakan nanti. Ya, mungkin sudah mulai saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini, yaitu tentang media yang akan saya persiapkan, gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Saparman atas waktunya dan sudah bersedia nih berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas ya Pak di hari Selasa depan ya Pak. Iya Pak. Demikian percakapan kita hari ini dengan Pak Saparman. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, jangan kau dipotong lah kan? Ini, jalan orang.
Potong ya. Potong ya. Ya. Siapa? Hari ini siapa yang memimpin doa? Ya, silakan maju. Dari sini kan. Yang keras. Hari ini siapa di antara teman kalian yang tidak masuk? Iya. Tapi ada satu yang tidak masuk ya. Baik, mungkin karena sedang sakit ya, dia sakit. Nah, untuk kalian yang masuk di sini semuanya sehat? Sehat. Bagaimana hari ini untuk belajar? Semangat? Semangat. Coba mana tepuk semangatnya? Jaga, 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar pelajaran apa? IPA. Nah, pelajaran IPA ini termasuk tentang kebutuhan kita. Jadi kita akan apa saja sebetulnya kebutuhan kita, mulai dari bangun pagi sampai nanti tidur lagi. Kamu itu kan selalu memerlukan kebutuhan ya, kebutuhan mulai dari makan, minum dan sebagainya. Sampai ke sekolah pun pagi hari tadi kamu kesini membutuhkan apa? Membutuhkan kendaraan. Baik, untuk memulai pembelajaran kita simak dulu video ini. Disimak semua mendengar, oke? Jadi
Ada berapa masuk tadi? Apa saja? Tujuan apa saja? Tujuan apa saja? Nah, lagi. Tujuan apa saja? Contoh kebutuhan primer adalah makan, minum, pakaian, perumahan, serta kesehatan. Sebab berbeda, kebutuhan sekunder muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Bagi setiap orang, kebutuhan ini berbeda-beda. Misalnya, komputer sangat dibutuhkan oleh seorang program, atau sepeda motor sangat dibutuhkan oleh seorang yang bekerja sebagai kurir. Sebab berbeda, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan ketiga, yaitu setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini untuk tiap orang berbeda seperti halnya dengan kebutuhan sekunder. Kebutuhan tersier lebih menentukan status sosial orang di masyarakat, misalnya kebutuhan akan rumah mewah dan mobil mewah. Pengertian kebutuhan seperti di atas tidak mutlak. Pengertian jenis kebutuhan juga bergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Misalnya, itu akan menjadi kebutuhan primer untuk seorang pelajar, namun itu bisa menjadi kebutuhan sekunder atau tersier bagi orang lain. Demikian juga dengan berganti yang menjadi kebutuhan primer bagi seorang pemakai. Sobat Sumber, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, this is Steve. Nah, baik. Setelah mencermati video tadi, kamu sudah tahu ya kebutuhan manusia. Ada berapa macam tadi? Coba sekarang membuat kelompok satu baris ini, satu baris ini, baris itu, tapi ada 4 kelompok. Sekarang berkelompok. Nanti kamu tuliskan kebutuhan manusia. Ada berapa tadi? 3 kebutuhan. Dari ketiga kebutuhan itu contohnya apa saja, kemudian perbedaan antara kebutuhan apa? Tadi yang pertama kebutuhan apa? Primer. Kemudian nah, perbedaannya apa saja, kemudian contohnya apa saja. Silakan kamu berkelompok, kamu bisa untuk membantu diskusi kamu bisa membuka buku di halaman 172 sampai 174. Silakan berkelompok, tidak akan membuat kelompok. Menghadap ke sana boleh, menghadap ke sini boleh. Silakan membuat kelompok. Kebutuhan tersier untuk menentukan status sosial orang di masyarakat, misalnya kebutuhan akan rumah mewah dan mobil mewah. Pengertian kebutuhan seperti berapa meter bukan, pengertian jenis kebutuhan bergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Misalnya, itu akan menjadi kebutuhan primer untuk seorang pelajar, namun itu bisa menjadi kebutuhan sekunder atau tersier bagi orang lain. Demikian juga dengan berganti yang menjadi kebutuhan primer bagi seorang pemakai. Untuk meningkatkan, demikian penjelasan kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar.
manusia ada berapa? 3. Kemudian apa saja? Contohnya apa saja? Perbedaannya nanti apa saja? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2. Terus nama selanjutnya. Nanti dipresentasikan ya. Saudara saya, kelas 1 menulis. Untuk membantu diskusi kamu bisa salah satu membaca nanti. Di depan. Salah satu menulis. Kamu bisa membaca kehidupan manusia ada berapa macam, masing-masing pengertiannya apa saja, contohnya apa saja, kemudian nanti perbedaannya apa saja. Lalu langsung kehidupan manusia ada 3 macam, yaitu menurut apa ini lalu? Contohnya ya. Menurut apa nih mau? Menurut apa? Kebutuhan manusia ada berapa? 3. Tuliskan. Contohnya apa baik? Perbedaannya antara kebutuhan primer dengan kebutuhan sekunder itu nanti apa saja? Ya.
Kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya ada 3. Kebutuhan sekunder. Satu apa? 2 apa? Yang satunya apa? Satu apa? Kebutuhan primer adalah contohnya apa? Nah, terus yang terakhir perbedaannya antara bidang sekunder itu primer apa? Kebutuhan primer adalah dan contohnya berdasarkan intensitas manusia ada 3. Sorry, kebutuhan tersier atau primer adalah apa? Contohnya apa? 2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang contohnya
Kalau tidak pas nanti kan akan berisik. Ya, kayak begini. Nanti dibaca kelompok lain akan menambah. Makin, benar. bertelur apa sih itu perbedaan apa perbedaan dari
kebutuhan primer, sekunder, dan tersier menurut disediakan pekerjaan. Pekerjaan dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier adalah membaca.
satu yang berbicara satu. Sehingga sekarang yang alu. Gak berani terus selamanya gak akan berani. Orang ini akan ya terus nanti akan membaca disebutkan namanya terus akan membacakan hasil diskusi kami. Akan membacakan hasil diskusi kami. Terus satu. Nanti yang lain seperti itu. Sama sih dari CG. Kebutuhan paling besar dan kebutuhan sekunder, kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa dihingga kebutuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Tiga, kebutuhan tersier, kebutuhan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan harga atau gengsi biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Contoh kebutuhan primer. Contoh kebutuhan sekunder. Handphone diskusi. Kebutuhan tersier. Mobil beras biasa berubah perbedaan. Tujuannya agar kita karena kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama yang tanggungan atau hanya yang keinginan. Cara di belakang jelas dah makanya yang keras ya. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Suaranya berkeras. Oh, ini suaranya keras. Ya bisa. Berikan tepuk tangan untuk nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Cepat. Kebiasaannya ini satu. Yang keras caranya. Masih beli seru, mati. Mendengar? Perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang 1 Naila Azhara, 2 Ika Lestari, 3 Fatimah Hidayati, 4 Iqbal Maulana, 5 Ahmadul Aslian. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ada 3 kebutuhan primer, tersier, dan sekunder. 1. Kebutuhan primer. Yang lain gunakan Contohnya pakaian, makanan, tempat tinggal, dan minuman. Pakaian dibutuhkan sehari-hari. Makanan untuk menjaga kesehatan. Tempat tinggal untuk kebutuhan sehari-hari. Minuman untuk menyegarkan badan. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan berupa menunjang hidup, contohnya televisi, HP, komputer, radio. Televisi untuk
hiasan, bangunan, dan kendaraan dibutuhkan untuk berangkat kerja, dan hiasan untuk dipakai, bangunan untuk Jadi soalnya bukan itu maksudnya sing tambahan masa umpamanya jumlahnya sama, umpamanya jumlahnya perlu ditambahin, atau pengertiannya kebutuhan sekunder kurang lengkap, itu bisa ditambahin seperti itu. Nah, orang menanggapi yang paling sebelah kanan paling besar sebenarnya besar. Nggak ada tanggapan? Ada yang menanggapi? Silakan. Silakan menanggapi dari bacaan ini. Yo, siapa? Tunjuk jari. Kalau perbedaannya kurang dijelaskan ya. Ayo, kurang dijelaskan. Apa perbedaannya? Kurang dijelaskan? Sudah dijawab. Yo. harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan sekunder kebutuhan merupakan menunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, duduk. Kelompok 3. Yang membaca 1, yang keras. Orang babrok, yuk. Contoh, lima, sekunder,
kebutuhan primer adalah pakaian, minuman, makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Contoh kebutuhan sekunder adalah internet dan komputer. Contoh kebutuhan tersier adalah kendaraan, tempat tinggal, dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Perbedaan dari kebutuhan berikut sekunder, tersier, dan primer adalah kebutuhan primer membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan kesehatan. Kebutuhan sekunder membutuhkan internet dan komputer. Kebutuhan tersier membutuhkan kendaraan, tempat tinggal, dan membutuhkan uang. Berarti cukup bagus ya. Ya, bagus. Ya, bagus. Nah, kalau sudah bagus kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalau sudah duduknya Kebutuhan manusia ada 3, yaitu 1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya makanan, pakaian, kesehatan, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa pemenuhan hidup. yang keras. Apa? Gimana? Apa? Perbedaannya belum. Apa? Coba dibaca. Jelas ya? Nah, baik, terima kasih untuk semuanya. Baik, kali ini sudah selesai. Kita sudah banyak belajar tentang kebutuhan hidup, bahwa berdasarkan intensitasnya kebutuhan hidup manusia itu ada 3 macam. Yang pertama primer, yang kedua, yang ketiga. Jangan sampai lupa. Contohnya kebutuhan primer adalah pangan, sandang, papan. Apa itu pangan? Apa itu sandang? Apa itu papan? Contohnya kebutuhan gampang, ya. Kemudian contohnya kebutuhan sekunder. Contohnya kendaraan. Coba kamu kendaraan itu kebutuhan sekunder atau
Ya. Kalau kamu ke Wonosobo membutuhkan kendaraan apa tidak? Kalau kamu pasar membutuhkan kendaraan apa tidak? Kamu bahkan sekarang ini orang tua kamu bekerja membutuhkan kendaraan apa tidak? Itu berarti kita masuk ke apa? Bukan mewah, bukan mewah. Kalau yang termasuk tersier itu yang mewah, misalnya sepeda motor ya harganya mahal, juga 5 miliar, kemudian mobil ya harganya mahal, itu termasuk kebutuhan kemewahan bergengsi, itu yang punya orang tahu. Bagaimana belajar hari ini? Senang? Kamu bisa tahu kebutuhan manusia. Baik, saya kira pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kamu bisa lihat, kemudian alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Agus Susanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Trogol, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan hari ini saya akan coba melakukan percakapan pasca observasi dengan Pak Saparman selaku guru kelas 4 di SD Negeri 3 Trogol, dan juga di sini juga ada Ibu Dwi Harini Setiawati, calon pengajar praktik CGP angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Pak Saparman, Bu Dwi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Saparman, Bu Dwi hari ini? Baik, di percakapan observasi ini saya akan coba memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Saparman terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Pak Saparman lakukan kemarin, sehingga nanti dari tujuan percakapan kita kali ini ingin mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah Pak Saparman lakukan kemarin. Gitu ya Pak ya? Iya, iya. Oke, baik Pak Saparman. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Pak Saparman ketika dilakukan observasi kemarin? Ya, perasaan saya masih kurang percaya diri, agak grogi, tapi meskipun demikian masih berjalan dengan lancar. Oke. Kurang percaya diri apa ya? Iya. Oke. Nah, ini yang ingin saya tanyakan selanjutnya nih Pak. Ini terkait area pengembangan nih yang dilakukan kemarin di dalam kelas ya, dalam proses pembelajaran. Ini apa Pak? Area pengembangannya apa? Kemudian langkah-langkahnya yang dilakukan itu yang seperti apa? Ya, mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa menguraikan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Kemudian di area keterampilan yang kedua itu siswa menanam tanaman dengan dua perlakuan yang berbeda, kemudian mengamati dan mengambil data pertumbuhannya. Selanjutnya peserta didik akan menganalisis hasilnya, kemudian membuat laporan, mempresentasikan, dan merefleksi dari proyek belajar. Gitu Pak Agus. Berarti area pengembangannya itu nanti difokuskan di pengetahuan dan juga keterampilan Pak ya. Oke. Nah, lantas
di dalam pembelajaran yang kemarin Pak Saparman lakukan nih, apa yang bisa saya simpulkan berarti secara umum area pengembangannya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya? Ya, secara umum sudah baik, namun masih sedikit beberapa kekurangan gitu. Kalau boleh tahu kira-kira nih Pak Saparman, kekurangan yang dialami atau kendala-kendala yang dialami oleh Pak Saparman pada saat proses pembelajaran kemarin itu apa Pak? Ya, kekurangan itu ya mungkin hanya hal yang sering terjadi pada guru-guru pada umumnya. Masih ada, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan tersebut. Artinya siswa tersebut dalam berdiskusi masih kurang aktif. Gitu Pak Agus. Oke, berarti kekurangannya siswa itu masih kurang aktif dan di dalam pelibatan berdiskusi di dalam pembelajaran ya Pak? Iya, betul. Oke. Lantas kira-kira mengapa nih siswa tersebut itu kurang aktif di dalam proses pembelajaran? Kira-kira apa Pak? Ya, menurut saya mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya, saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, kinestetik, ya mungkin seperti itu, sehingga anak akan lebih nyaman dan bisa aktif di dalam kelompoknya. Saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan kepada anak tersebut agar sesuai dengan kegiatan yang ada di kelas, gitu Pak. Oke, bagus sekali ya Pak Saparman ya. Nah, kira-kira nih Pak Saparman, dari apa yang tadi diuraikan oleh Pak Saparman nih, kira-kira rencana ke depan yang ingin dilakukan oleh Pak Saparman itu apa Pak? Rencana ke depannya? Ya mungkin untuk kedepannya ya saya tentukan, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya gitu Pak. Kapan kira-kira Pak Saparman bisa melakukan perencanaan ataupun perbaikan ke depannya? Nah, mungkin bisa, karena ini kan sudah mendekati semester ya Pak ya, mendekati semester. Nah, mungkin bisa dilakukan nanti setelah akhir semester ya Pak ya, atau ajaran baru. Nah, kira-kira Pak Saparman yang saya tanya selanjutnya, kapan nih akan melakukan perubahan yang dengan perencanaan yang tadi Pak Saparman sampaikan? Ya mungkin secepatnya saja Pak, mengingat ini kan sudah pertengahan semester, jadi sebelum akhir semester pasti sudah saya lakukan yang terbaik. Oke, terima kasih Pak Saparman atas jawaban-jawabannya ya. Mungkin saya rasa cukup. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Dwi bagaimana umpan baliknya terhadap percakapan kita pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus, Pak Saparman yang telah melakukan uji diskusi pasca observasi, bahwasanya dan dengan berdua sudah melakukan, Pak Agus sudah melakukan pra observasi, observasi sampai dengan pasca observasi. Nah, dari pasca observasi tadi, dari uji percakapan tadi sudah ditemukan area pengembangan dirinya dari Pak Saparman ketika melaksanakan pembelajaran kemarin yang diobservasi, sehingga apa yang menjadi area pengembangan itu yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Saparman untuk meningkatkan pembelajarannya di waktu berikutnya. Oke. Nah, silakan Pak Agus untuk hasil percakapan tadi ditulis, dituangkan dalam catatan percakapan pasca observasi kelas, kemudian nanti diunggah di LMS. Nah, formatnya sudah ada di LMS Pak Agus. Itu umpan balik dari saya, membuat dilanjutkan untuk mengembangkan diri dalam belajar. Itu Pak Agus. Terima kasih Bu. Demikian untuk percakapan pasca observasi pada siang hari ini dengan Pak Saparman selaku
guru yang diobservasi, dan juga terima kasih kepada Bu Dwi sudah menemani, dan saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.